Sudah lama nggak renungan, saya agak deg-degan. Bohong. Kamu jangan buka kartu. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan. Saya bilang ini bukan sebuah renungan yang saya mengajari, tapi di sini saya mau sama-sama kita merenungkan karena saya pun mendapatkan pelajaran dari renungan ini. Sehingga saya juga mau mengajak Bapak Saudara juga terberkati juga melalui pembahasan renungan ini. Nah, sebelum membahas saya mau curhat sedikit ya. Jadi seminggu ini saya lumayan padat. Jadi mohon maaf kalau misalnya. Jadi saya deg-degan karena persiapannya itu sangat mepet gitu ya. Karena seminggu ini saya ada UTS, kebetulan karena saya mengambil sekolah lagi. Jadi UTS tersebut saya harus izin ke kantor. Jadi kalau biasanya ke kantor itu saya masuk jam 9, tadi saya izin masuk jam 8, pulang jam 5 supaya saya nggak telat ke kampus. Jadi saya masuk jam 8, hari pertama saya masih seger ya bisa bangun pagi. Karena kebiasaan kan masuk jam 9 itu biasa pasti mepet-mepet saya. Pasti bangunnya itu setengah 9 gitu ya. Baru jam 9 harusnya masuk kantor, saya setengah 9 baru bangun gitu ya. Jadi terus tiba-tiba harus switch karena harus masuk jam 8 gitu ya. Otomatis saya setengah 8 harus sudah siap-siap berangkat ke kantor. Jadi jam 8 saya ngantor, pulang jam 5. Jam 5 saya naik bis. Nah, saya naik bis ke Petra. Kemudian saya habis naik bis, saya naik ke Petra. Kemudian di Petra saya kuliah sampai setengah 10. Mungkin mama saya tahu saya pulang setengah 11, jam 11, bahkan kemarin jam 12 gitu ya. Jadi ada sesuatu yang melelahkan gitu ya. Saya kok kayak satu sisi orang mungkin mikir gitu ya, udah kerja enak, udah dapat penghasilan gitu ya, ngapain nyari masalah lagi gitu ya. Sekolah lagi itu sampai kita mencari masalah lagi, belajar lagi, kemudian ketemu orang lain lagi, kita harus ujian lagi dan lain sebagainya. Untuk apa? Kalau tujuan saya itu tidak reasonable, cuman karena disuruh, pasti saya sudah menyerah di semester 1 gitu sebenarnya. Saya akan merasa capek-capek ini pulang kerja ya me time dong, nonton, tidur-tiduran gitu ya. Tapi saya memilih untuk belajar lagi gitu ya. Nah, sama malam hari ini saya mau bahas tentang deep roots high growth gitu ya. Dimana sesuatu yang bertumbuh dengan dalam itu bisa istilahnya tertanam dengan dalam, itu bisa menumbuhkan itu sampai dengan tinggi gitu ya sebenarnya. Saya mulai dengan satu ayat gitu ya. Kita mau baca sama-sama ya, Mazmur 119 ayat 71, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu gitu ya sebenarnya. Ayat ini sangat aneh ya saudara. Bukannya itu Tuhan tuh harusnya enak ya. Kita kan dilalungkan dari segala masalah, kita bisa bebas ini itu gitu ya. Kan biasanya orang-orang yang baru lahir, lahir baru gitu ya. Kan biasanya bilang kalau iya enak, itu Tuhan tuh enak, selamat, terus kita sehat dan sebagainya. Tetapi kenapa ayat ini seolah-olah mengatakan sebuah kenyataan yang pahit gitu ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Malah ayat ini mengingatkan kita bahwa ketertindasan kita, penderitaan kita itu ternyata baik buat setiap kita. Malam hari ini seperti judulnya kita bilang deep roots high growth gitu ya, artinya akar yang dalam, tumbuh yang tinggi gitu ya. Agak aneh ya translate-nya. Jadi intinya pertumbuhan, kita bicara tentang pertumbuhan malam hari ini. Nah, kita tahu bahwa kekristenan itu selalu diidentikan dengan banyak sekali frase berhubungan dengan pertumbuhan. Kita dituntut untuk berbuah, kita dituntut untuk bercabang, kita dituntut untuk jadi berkat. Kita bahkan perumpamaan benih itu juga ada. Jadi kita sangat dekat dengan perumpamaan yang berhubungan dengan tanaman dan pertumbuhan gitu ya. Bahkan kita punya tuntutan gitu ya, bahwa kita itu harus berbuah. Kita mungkin sudah sering mendengar firman Tuhan bilang berbuah
Kejadian itu sudah diingatkan gitu ya, bahwa kita tuh diajak Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbuah gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus berbuah, kenapa kita harus be fruitful, itu karena itu adalah perintah Tuhan yang buat setiap kita. Dan poin yang kedua, hasil nyata yang terlihat gitu ya. Jadi kenapa Tuhan nyuruh kita untuk berbuah, karena dari buah itulah hasil nyata kita itu terlihat. Orang terlihat anak Tuhan, tapi kalau buahnya itu suka marah-marah, suka mengeluh, nah orang kan jadi mikir gitu ya, oh ikut Tuhan tuh solo kayak, itu anak Tuhan tuh ngeluh terus gitu ya. Nah oleh karena itu berarti dari buahnya lah orang lain tuh bisa melihat siapa kita, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita sembah, siapa yang kita agungkan. Itu dari buahnya yang bisa kelihatan. Kalau kita memang mengutamakan Tuhan, maka dari buahnya kita kelihatan. Dimanapun Tuhan tempatkan, meskipun kita nggak bilang kita orang Kristen, pasti Tuhan akan tahu, orang-orang di sekitar itu akan sadar gitu. Kok bisa ya dia penuh kasih, kenapa dia bisa mengampuni, padahal kalau dunia bilang ya jangan mau kalah, kalau ditampar ya kita harus gak cuma kasih pipi, kita tabung balik gitu ya. Bahkan dunia lebih mengatakan bahwa kita harus balas gitu ya, dengan setimpal gitu ya. Tapi kalau anak Tuhan, buahnya apa? Buahnya adalah menjadi berkat, menjadi baik dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kenapa kita dituntut untuk berbuah, itu karena sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat oleh orang sekitar kita. Karena pohon yang baik itu tidak akan kita ketahui kalau buahnya itu tidak ada. Saya punya pohon di rumah gitu ya saudara ya, pohon saya gede-gede gitu ya. Kebetulan mungkin Pak Sanjoyo itu familiar dengan pohon ini karena beberapa waktu lalu rajin mengunjungi pohon saya di rumah gitu ya. Nah si pohon-pohon ini itu pernah ada masa mereka itu tidak bisa berbuah gitu ya. Jadi karena ada istilahnya apa ya, kayak jamur lah, bukan jamur ya, istilahnya tuh kayak kotoran yang membuat si pohon-pohon ini tuh akhirnya tuh gak bisa berbuah gitu ya. Akhirnya kita tahu gitu, oh pohon ini tuh lagi gak sehat, karena harusnya ini musimnya berbuah, dia malah gak berbuah, malah daun, malah nyampe-nyampein adik saya dan mama saya untuk nyapu gitu ya, karena buahnya gak ada gitu ya. Jadi istilahnya dari buah itu kita bisa lihat, oh ini pohon yang bagus, ini pohon yang sehat, ini pohon yang sama dengan kita. Dari buah yang kita hasilkan itu terlihat siapa kita yang sebenarnya. Oleh karena itu kenapa Tuhan mengajak kita untuk berbuah. Kemudian kondisi tanaman sehat. Nah itu buah itu juga membuktikan bahwa karena tanamannya sehat sehingga dia berbuah gitu. Bahkan mungkin tanaman yang kurang sehat pun itu bisa menghasilkan buah dan kita jadi tahu kok rasanya kecut sekali, kok rasanya kurang dan lain sebagainya, karena dari apa? Buahnya. Kalau dari tanamannya kita nggak bisa kelihatan, karena kelihatannya cuma hijau dan kemudian daunnya banyak seperti itu. Belum tentu itu sehat ya. Justru dari buah itu bisa kelihatan. Jadi istilahnya kondisi kita itu bisa tampak dari buah yang kita hasilkan gitu ya. Kondisi kita udah beres belum sama masa lalu kita, kondisi kita udah beres belum sama kebencian kita sebelumnya, itu bisa kelihatan dari buahnya atau tindakan kita gitu ya. Dan yang ketiga adalah Bapa dipermuliakan melalui buah itu gitu ya saudara ya. Kalau firman Tuhan bilang di Lukas 6 ayat 44 gitu ya, dikatakan bahwa sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi justru dari buahnya lah kita tuh dikenal seseorang. Buah itu apa? Perbuatan kita, cara kita berkomunikasi, mungkin cara kita menasehati orang lain gitu ya. Mungkin kita bukan orang sempurna gitu ya saudara ya, tapi kita tahu ada orang-orang yang mungkin intensi menegurnya itu mempermalukan atau intensinya ingin memperbaiki. Nah itu kadang kita kerasa. Karena kok bisa kerasa? Karena dari buah. Mungkin dari apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di pemikirannya itu keluar kata-kata A, keluar kata B, sehingga kita bisa tahu bahwa oh ini dari buahnya. Kita bisa tahu, oh dia lagi capek kayaknya,
pikiran, makanya kesenggol dikit sensitif, mau marah-marah. Karena dari sesuatu yang terlihat. Karena buah itu adalah sesuatu yang nampak di sekitar kita. Tetapi yang diperlukan itu bukan cuma buah gitu ya. Karena buah yang baik itu bisa dihasilkan dari perkembangan atau environment gitu ya, istilahnya lingkungan yang baik. Bagaimana bisa menghasilkan buah yang baik kalau tanamannya nggak pernah dipupuk, nggak pernah dikasih nutrisi, nggak pernah disiram? Nah, environment yang baik ataupun lingkungan yang baik inilah yang membentuk buah itu menjadi baik gitu ya. Jadi kadang kita merasa udah sekali kita menjudge yang tadi kayak aku bilang ya, menghakimi dan berkutip, wih gak baik itu sih Tuhan, tapi mulutnya sih kayak gitu. Nah, tapi kita refleksi lagi ya, di mana dia tempat dia bertumbuh. Jangan-jangan lingkungan dia memang suka mencemooh, suka menjatuhkan, suka cari kekurangan, sehingga buahnya pun menjadi seperti itu. Jadi berbuah itu juga bicara tentang berkembang, bagaimana tempat dia berkembang. Tapi perkembangan ini harus sehat. Kalau perkembangannya nggak sehat, buahnya pun tidak menjadi buah yang baik. Dan perkembangannya nggak sehat, bahkan tidak bisa menghasilkan buah. Justru dari perkembangan ini, tanahnya, pupuknya, nutrisinya, kalau dia baik, maka buahnya itu akan menyenangkan orang-orang yang menikmatinya. Sama seperti kita tahu ya, bahwa buah yang menikmati bukan pohonnya, tetapi orang lain yang ada di sekitar pohon tersebut. Dan kita kembali mundur lagi gitu ya. Bagaimana bisa berkembang dengan baik kalau dia nggak berakar dengan maksimal, dia tidak merambat dengan potensinya dia untuk mencari air dan lain sebagainya dengan baik. Kalau akarnya nggak baik, nggak usah nunggu berkembang. Kita tahu ya perumpamaan tentang benih ya, misalnya dikatakan ada yang jatuh di bebatuan, kemudian karena dia tidak bisa berakar dengan baik, dia mati terkena panas. Berarti kita bicara bukan cuma soal lingkungan, tapi bagaimana dia mengakarkannya. Apa yang menjadi akar utamanya saat dia bertumbuh atau berbuah seperti itu. Nah, kita harus berakar dengan apa supaya kita bisa berbuah dengan baik? Kita harus berakar terhadap kebenaran firman Tuhan gitu ya. Di Kolose 2 ayat 7-8 gitu ya, dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di ayat 7 dikatakan bahwa berakar di dalam Dia. Kita tahu ya, di Yohanes 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Berarti kita harus tahu bahwa akar kita itu harusnya firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar atau tempat kita mengakarkan segala pemikiran kita. Kemudian yang ke-8 dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini juga yang ke-8 ini menegur kita. Karena kita lebih percaya apa kata leluhur kita daripada apa kata firman Tuhan gitu ya. Kalau firman Tuhan bilang orang sudah meninggal ya sudah gitu ya, dia akan berpulang gitu ya. Tapi leluhur kita bilang belum, masih jalan-jalan itu 40 hari. Kok capek banget ya, sudah meninggal masih ada jalan-jalan di dunia ini gitu ya. Dalam arti kita terlalu mudah percaya gitu ya terhadap ajaran di sekitar kita. Filsafat-filsafat kosong kita sering dengar ya, hemat maka kaya. Terus habis itu kita hemat terus ya, hemat lama-lama pelit, hemat. Padahal firman Tuhan bilang apa? Banyak menabur, banyak menuai. Seolah-olah filsafat itu terlihat benar, terlihat oh ini sesuai ini sama aku gitu ya. Tapi kita lupa bahwa firman Tuhan itu banyak sekali mengajarkan hal yang baik yang seharusnya kita lebih berakar dan bercondong terhadap firman-firman tersebut. Kalau firman Tuhan bilang jangan takut sebab aku menyertai kau, tapi waktu kita
teori ruang ketiga, ada teori semiotika. Saya mikir orang-orang dulu ini banyak mikirnya ya sampai keluar teori-teori ini gitu ya. Sama dunia itu banyak sekali mengeluarkan teori yang seharusnya kita saring. Bukannya malah kita dengan gampang bilang bahwa iya harusnya kayak gini soalnya ini loh ahli ini harus bilang kayak gitu. Kita cocokkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan sudah sesuai dengan kebenarannya? Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan? Sering kali karena kita terlalu sibuk belajar gitu ya, seperti saya yang ingin belajar, atau mungkin Bapak Ibu sibuk melihat TikTok atau grup WA gitu ya, kan teorinya banyak gitu ya. Tidak boleh memakan daging-daging, nanti kolesterol naik gitu ya. Kan kadang kita banyak ya belajar gitu ya. Tapi waktu makan kita jadi takut gitu ya, jadi ketakutan ya, aduh mau makan daging takut asam urat, darah tinggi, terus belum makan aja kita udah sakit ya sebenarnya, karena kita udah overthinking gitu ya. Jadi dalam arti biarlah damai sejahtera, atau Tuhan bilang damai sejahtera menyertai kamu, ya sudah kita cukup tahu, jangan dibawa terlalu berlebihan, karena kita tahu lensa kita itu bukan lensa manusia, bukan lensa keterbatasan, tapi kita pakai lensa benar firman Tuhan yang mengakar dalam setiap kita gitu ya. Ini ayat yang sering kita dengar ya, Yeremia 17 ayat 7-8. Dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, dan yang ke-8 dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mungkin ayat ini sering disalahartikan gitu sebenarnya, seolah-olah ikut Tuhan itu tidak mengalami panas terik gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya. Karena sebenarnya di bahasa Inggrisnya itu lebih jelas dikatakan bahwa it doesn't fear when heat comes. Dalam arti dia tidak merasa takut ketika panas itu datang. Jadi bukannya panasnya tidak ada, tapi tidak merasa takut, karena akarnya itu sudah mengakar gitu ya di air yang tadi ya, sehingga dia bisa berbuah, berdaun dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa kita perlu memikirkan ini adalah sesuatu yang basic gitu ya. Saya juga merenungkan firman ini gitu ya, waktu ada orang yang menyampaikan gitu ya, saya juga mikir iya ya, selama ini aku udah mengakar belum ya sama kebenaran firman Tuhan. Apakah aku masih dikuasai kekhawatiran, ketakutan? Jujur, semua orang pasti punya ketakutan ya saudara ya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Justru dari firman malam hari ini kita mau belajar bahwa ayo, kenapa ya kita bisa takut? Mungkin karena kita kurang berakar kepada firman Tuhan. Mungkin selama ini firman itu cuma sebagai bacaan. Kita gak benar-benar merenungkan apa yang sebenarnya firman Tuhan itu katakan buat setiap kita. Mungkin firman Tuhan itu selama ini kita anggap sebagai rutinitas. Ya pokoknya setiap minggu aku datang, dengarin entah itu aku dapat sesuatu atau enggak gitu ya. Ya sudah gitu ya. Tapi kita belajar malam hari ini bahwa itu kita harus berakar, karena saat kita berakar, kita gak akan jadi takut terhadap panas yang menghampiri setiap kita. Berakar itu buat kita tidak takut gitu ya tadi saudara. Orang yang sudah berakar dengan baik terhadap firman Tuhan tidak menjadi takut, malah menjadikan panas terik untuk momen berfotosintesis. Nah, makanya gambarnya ada IPA ini ya saudara ya. Karena kita mau ingat bahwa panas itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi pilihan untuk bertumbuh, untuk melakukan dan menggunakan panas itu untuk hal yang lebih berguna, itu ada di tangan kita semua, Bapak Saudara. Jadi jangan jadikan panas itu sesuatu yang Tuhan semoga aku dilakukan dari badai A, badai B gitu ya. Tapi lihat proses apa yang Tuhan izinkan. Yaitu kenapa bilang ya, panas terik tadi itu membuat jadi berfotosintesis. Berfotosintesis berarti menghasilkan makanan. Berarti daunnya itu semakin hijau, bahkan bisa menghasilkan buah karena ternutri
berkontribusi dalam proses tersebut, ya saudara. Sama dengan setiap kita. Berakarlah dalam firman Tuhan, karena dari situ kita belajar untuk tidak menjadikan masalah itu sesuatu yang menakutkan atau kita hindari, tapi menjadi proses pertumbuhan buat setiap kita. Maybe you are helpless, gitu ya. Mungkin kamu gak berdaya. But don't be hopeless, gitu ya. Tapi jangan kehilangan harapan. Helpless, kondisi yang tidak berdaya, itu adalah situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh sederhana, saudara. Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu ya. Saya kadang deg-degan gitu ya. Tuhan mau naik bis hujan gitu ya. Karena ngomongnya musim panas tapi tiba-tiba siang-siang hujan, tiba-tiba mendung gitu ya. Tapi puji Tuhan selama saya ke kampus sih, puji Tuhan terus ya saudara. Jadi kondisi situasi itu tidak bisa kita kendalikan. Kondisi kita, masa sulit kita, ataupun cobaan yang kita alami dalam tanda kutip, mungkin keuangan, kesehatan, itu mungkin sesuatu yang helpless. Kita tidak bisa mengontrol itu semua. Kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Tapi jangan jadi hopeless. Tapi kita masih punya pengharapan. Pengharapan itu adalah decision. Itu adalah pilihan kita. Kita mau berharap sama Tuhan atau kita mau menyerah. Kita mau, yaudah aku tak berusaha dengan caraku. Jadi dari sini kita belajar bahwa jangan sampai dengan situasi yang tidak bisa kita kendalikan kita berusaha mengatur Tuhan dengan cara kita. Tetap berharap pada Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang berharap terus kepada Tuhan. Firman Tuhan berkali-kali berkata bahwa bersandarlah kepada Tuhan, jangan pada pengertianmu sendiri. Biar itu yang mengakar buat setiap kita. Itu yang terus teringat buat setiap kita ya. Mungkin masalah ini boleh ada, Tuhan sedang memproses kita. Kita nggak bisa belajar saat itu juga. Mungkin kita akan belajar setelahnya. Setelah itu kita baru ngerti ya. Coba waktu itu gak ada masalah ini, mungkin aku gak akan belajar untuk bersabar. Mungkin aku gak akan belajar untuk mengampuni. Mungkin aku gak akan belajar untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti aku. Tapi dari momen yang tidak mengenakan, momen helpless, situasi yang tidak bisa kita kendalikan, kita belajar berharap kepada Tuhan lebih lagi. Dan itu yang membuat kita semakin berakar di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, bagaimana respon kita saat kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu kita harus mengakar di dalamnya? Dan respon kita gimana? Aduh, itu mah teorinya gampang gitu ya. Tapi gimana kalau aku tuh ada dosa, aku melakukan kesalahan, make a mistake, aku melakukan sebuah kesalahan. Bagaimana aku merespon bahwa aku ini sedang diproses Tuhan, aku ini sedang diarahin sama Tuhan untuk bertumbuh seperti tadi gitu ya. Saat kita melakukan kesalahan, kita percaya bahwa penderitaan seringkali menjadi sarana Tuhan untuk menegur dan membawa kita kembali gitu ya. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa koreksi dalam diri kita sehingga kita mau kembali berpegang pada ketetapannya gitu ya. Kalau kita tahu kita salah, tapi kita tahu kita berakar pada firman Tuhan, kita seperti pakai GPS gitu ya. Seperti pakai Google Maps. Semua pernah pakai Google Maps? Kalau nyasar disuruh turn pasti minta muter balik terus ya. Kenapa? Karena dia redirection, dia recalculation, dia mau menghitungin lagi jarakmu itu salah, arahmu itu salah sama. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus ingat kita siap untuk di-recall, untuk di-redirection, untuk diatur ulang kondisinya oleh Tuhan. Dan bagaimana bisa GPS ini berfungsi kalau nggak ada koneksi? Itu kenapa kita perlu koneksi juga dengan Tuhan. Kalau nggak ada koneksi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengarahkan kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya, saat kita melakukan kesalahan. Ini pernah saya sampaikan di renungan yang sudah lama gitu ya, tentang kadang kita terlalu fokus terhadap dosa kita. Aku terlalu berdosa, udahlah aku gak mau ke gereja dulu, aku banyak dosa, merasa gak layak. Tapi malam hari ini kita mau bicara
respon kita saat kita melakukan dosa. Ayo kembali, seperti GPS. Ayo kembali, akarmu kembali hidupkan ke dalam firman Tuhan. Kita mau di redirection, kita mau di recalculation, kita mau dihitung ulang jaraknya. Tapi kita ingat, tabur tuai. Kita harus menuai apa yang sudah kita tabur. Jangan sampai kita sudah lari 10 meter, terus tiba-tiba kita udah nyesar gitu ya 10 meter, terus kita suruh kembaliin lagi ke jalan yang benar. Kita cuma minta Tuhan diulang gitu ya. Terus Tuhan kelamaan 10 meter lagi, udah 5 meter aja biar cepat. Gak bisa, harus ada 10 meter lagi supaya kita kembali di jalan yang benar. Harus ada hal-hal yang harus kita tuai. Tuaian itu gak cuma bicara yang baik. Terkadang kita sudah menabur yang buruk, ya kita harus mau gak mau menuai yang buruk. Kita udah melakukan hal yang buruk, misalnya kita menyakiti hati orang gitu ya sebenarnya. Kemudian kita mau ya Tuhan lembutkan hatinya sehingga dia mengampuni. Kita harus ada di proses dimana dia juga berusaha mengampuni kita. Ada momen dia mungkin akan tidak terlalu dekat dengan kita karena dia merasa kecewa dengan kita. Tapi itu yang harus kita tuai, karena kita sudah menabur hal yang tidak baik. Oleh karena itu tapi intinya adalah kita jangan sampai lepas dari firman Tuhan. Justru firman Tuhan yang mengangkat inilah yang terus membimbing kita untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali ke ketetapan Tuhan buat setiap kita. Itu buat yang melakukan kesalahan gitu ya. Bagaimana respon buat yang sudah melakukan kebenaran? Aku ini wis bener loh guys ya, tapi arek-arek sekolah aku tuh loh tetap kayak bully aku, padahal aku loh ya gak ngapa-ngapain gitu ya. Gak usah khawatir sebenarnya. Daud pun juga gitu. Jadi orang yang menulis kebenaran firman Tuhan pun juga merasakan momen itu. Terkadang masalah yang berada di luar kendali seperti jebakan atau cemoohan orang tetap datang. Namun dengan berakar pada firman, kita tidak akan merasa putus asa karena kita memusatkan pandangan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Di situ saya nulis dari Mazmur 119. Di sana ada Mazmur 119 ayat 51, 61, dan saya baca yang 51 dulu. Di 51 dikatakan bahwa orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku. Tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratnya. Itu ya. Daud aja sampai bilang orang-orang yang kurang ajar itu sangat mencemooh aku. Tapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Ya. Bahkan di ayat 61 dikatakan juga bahwa tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak melupakan. Berarti ada action dari kita untuk terus berpegang teguh kepada firman. Misalnya tali-tali orang fasik, mungkin kita terjerat dengan fitnah, atau mungkin orang-orang yang kita itu sudah berbuat baik tapi mereka iri dan lain sebagainya. Respon kita bagaimana? Tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat ke-9 dikatakan orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah. Bahkan Daud tetap mengulang itu berkali-kali di pasal-pasal di 119 itu bahwa dia akan tetap memegang titah-titah Tuhan meskipun orang-orang kurang ajar itu telah menodai aku dengan dusta. Sama dengan setiap kita nggak bisa mengendalikan semua orang itu akan berbuat baik terus kepada kita. Akan ada orang-orang yang menyakiti kita. Tapi bagaimana respon kita? Teruslah berpegang kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang ampuni, belajar mengampuni. Jangan berdalih dengan kata enggak, karakterku ini susah mengampuni, aku ini keras gini, jadi Tuhan tahu deh, padahal susah ya. Kepada firman Tuhan bilang apa? Mengampuni. Tapi kok pegang-pegang filosofi kosong tadi, bilang kalau watakku dari kecil ini, sampai tua ya begini terus gitu ya. Jangan sampai kita stuck di sana. Oleh karena itu kita mau kembali ke ayat yang awal gitu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Bila saat ini Bapak Saudara mungkin dalam tekanan yang tidak bisa Bapak Ibu Saudara kendalikan, atau bahkan mungkin tekanan itu terjadi merupakan tuaian dari hal salah yang Bapak Ibu Saudara lakukan,
terhadap firman Tuhan. Bagaimana bisa berakar dengan baik? Itu juga sering kita dengar ya, baca firman, saat teduh, berkumpul, istilahnya beribadah dan sebagainya. Banyak sekali cara gitu. Cuma kadang kita lupa konsep dari semua itu. Konsep dari semua itu adalah mengingatkan kita untuk berakar di dalam firman Tuhan. Bukan malah bergosip, bukan malah berakar terhadap pengertian sendiri gitu ya. Ini sudah sesuai firman kan? Kadang saya pernah gitu kan refleks ya, cewek itu kan punya jiwa reviewer tinggi gitu ya. Kadang kita tuh gak bergosip gitu. Kita suka mereview aja. Jadi gak usah berdek ya sampai jatuh. Karena kita tuh suka ya mereview orang gitu ya. Aduh orang ini kan. Terus kita refleks gitu, aduh. Terus untuk kalau kita bertobat gitu ya. Aduh maaf Tuhan, gak ada maksud, tapi akan lebih baik dari orang itu gitu ya. Tapi kita refleks, review gitu ya. Tapi kita mau merenungkan kalau kita punya akar yang dalam kepada firman Tuhan. Kita belajar untuk melihat segala sesuatu itu adalah pembelajaran dari Tuhan. Entah itu kita ketemu orang baru, kita ketemu masalah baru, kita ketemu momen tidak menyenangkan yang lain, kita belajar ya. Tuhan tahu aku tuh gak suka sama orang lebay ini, tapi Tuhan mau aku orang-orang lebay ini supaya apa? Supaya aku tuh sabar, supaya aku tuh mengasihi gitu ya, mengampuni gitu ya, belajar dari titik-titik itu gitu ya. Jadi saya minta untuk tim musik dan pujian bisa maju ke depan. Jadi konklusinya adalah berakar di dalam firman Tuhan itu membawa ketaatan di dalam pemberitaan sebenarnya. Saat kita tahu bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita, kita gak akan menganggap itu sebagai quotes yang bagus, tetapi itu kita akan jadikan value hidup kita. Kita akan jadikan nilai hidup kita bahwa iya ya, kalau firman Tuhan bilang jangan takut ya, aku gak boleh takut. Kalau firman Tuhan bilang ditampar mimpi ini berikan mimpikan, ya aku juga harus belajar untuk menerima itu sebagai proses untuk mengerti maksud Tuhan dari setiap proses hidup kita. Kita percaya bahwa malam hari ini kita mau belajar bahwa apapun yang kita alami, masa susah apapun, kita percaya bahwa itulah proses dari Tuhan. Itulah yang menumbuhkan akar itu untuk lebih dalam mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita mau sama-sama memujikan lagu ini. Ini lagu yang sudah sering kita nyanyikan. Kita mau terhubung kepada Tuhan lebih lagi. Karena melalui keterhubungan kita dengan Tuhan, kita mau bertumbuh makin hari makin indah. Haleluya.
masih terganggu, waktu-waktu saat teduh kita masih terganggu karena kesibukan, kita mau belajar untuk terus terhubung, entah itu mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu di YouTube masih banyak. Kita mau terus connect sama Tuhan. Kita mau terus tahu bahwa Tuhan mau membentuk kita lebih lagi. Sama dengan saya, saudara. Saya juga belajar. Kalau saya sudah memutuskan untuk melanjutkan sekolah, berarti saya harus punya komitmen untuk setia dan menyelesaikannya sampai akhir. Sama, saat kita sudah memutuskan mengikut Yesus, kita gak cuma mau lihat enaknya, kita gak mau cuma terima berkatnya, tapi kita mau belajar untuk diproses, untuk makin berakar ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan malam hari ini, tapi biarlah Roh Kudus terus yang berbicara buat setiap kita, untuk mengingatkan kita bila mungkin kita lupa untuk membangun waktu-waktu bersama Tuhan. Kita mau lebih lagi dekat kepadanya. Ku